Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat TV Show dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Dinus Amir, tentunya di acara kesayangan kita, TV Show. Sahabat dan sobat TV Show, pada kesempatan kali ini kami coba meneropong peta Pilpres menuju 2024 bersama pakar dari Nurani Strategik. Beliau adalah Direktur Utama sebuah lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kawasan Indonesia Timur. Beliau juga seorang akademisi, pengajar, beliau seorang dosen. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Dokter? Sehat. Alhamdulillah, kesehatan nomor satu, Pak Dokter. Apalagi di era pandemi gini. Sahabat dan sobat TV Show, pada kesempatan kali ini saya coba mendiskusikan dengan Pak Dr. Nurmal Idrus seperti apa peta Pilpres kali ini. Saya ingin mengangkat tema siapa yang lebih berpeluang, Prabowo kah atau Anies Baswedan. Tentu publik bertanya, kok membandingkan kedua nama ini? Kenapa tidak dibandingkan dengan semua nama-nama yang lain? Pertanyaan seperti itu pasti adalah dari para pemirsa. Namun kenapa saya fokus ke situ? Karena begini Pak Dokter. Ini kan kita semua tahu bahwa Anies Baswedan ini itu dimulai dari sebuah gerakan politik bersama dengan Pak Prabowo, Pak Dokter ya. Bisa dikatakan adanya Anies Baswedan saat ini itu tidak lepas dari tangan dingin seorang Prabowo Subianto. Sama seperti ketika Prabowo dulu menghadirkan seorang Joko Widodo sebagai gubernur, dia berhasil kembali menghadirkan seorang Anies Baswedan. Namun kelihatannya nasib yang sama akan kembali dialami oleh Pak Prabowo. Dia menjadikan dulu Jokowi sebagai gubernur, Jokowi maju melawan dia. Kelihatannya Anies pun yang dijadikan gubernur di DKI juga potensi melawannya. Kalau dilihat dari gambaran peta Pilpres, Anies ini sudah bergerak, relawan-relawannya sudah bergerak. Nah sekarang pertanyaannya, karena mereka lahir dari gerbong yang sama, irisan politiknya sangat kental, apakah kedua-duanya berpeluang maju atau harus ada yang terpental? Kacamata Pak Dokter dari Nurani Strategi. Silakan Pak. Jadi memang menarik sekali ketika berbicara terkait dengan Pilpres ini, dan saya sangat sepakat ketika kemudian kita mengapungkan lebih cepat figur-figur yang akan bertarung di Pilpres 2024. Walaupun banyak orang menyatakan bahwa itu masih lama. Iya. Tetapi bagi pemilih dan bagi kita ini yang akan memilih, tentu ini sangat positif ya. Kenapa? Karena kita bisa dengan cepat melihat apa kelebihan dan kekurangan dari calon yang diapungkan itu, ya itu kelebihannya. Karena kalau diapungkan instan misalnya menjelang pemilu, itu akan sangat sulit untuk pemilih untuk menganalisis dan melihat bagaimana dia akseptabilitas, bagaimana kesukaan mereka terhadap pemilih itu bagaimana, terhadap seorang calon itu bagaimana. Dalam kondisi seperti itu memang kita bisa melihat hari ini ya, itu sangat dipengaruhi oleh persepsi yang dibangun oleh mereka di media sosial. Ini kan lebih banyak hari ini serangan udara yang terjadi. Benar. Ya, serangan daratnya belum. Belum. Ya, serangan darat sedikit memang ada ya, kunjungan dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini persepsi pemilih itu banyak ditentukan oleh serangan udara. Jadi siapa figur dan dengan timnya yang mampu membangun persepsi yang bagus di udara, terutama di berbagai platform media sosial, maka dialah yang akan mendapat respon awal yang bagus. Nah, tetapi kan kekurangannya ketika menggunakan platform media sosial lewat serangan udara ini kan membuat persepsi pemilih itu menjadi fluktuatif ya, karena tidak ada militansi yang muncul. Tidak sama dengan ketika serangan darat kita temui mereka, jabat tangan dengan mereka, ada pemberian kepada mereka, maka itu akan membekas. Tinjau psikologinya berbeda, Pak Dokter ya. Hari ini yang banyak serangan udara. Maka ketika bulan lalu Anies Baswedan berada di atas, lalu kemudian bulan depan dia diterpa lagi isu korupsi, maka dia akan bawa lagi, dan kemudian Ganjar Pranowo bisa naik, Prabowo lagi naik. Nah, jadi itu fluktuatif. Betul. Nah, sekarang ini maka yang memang dilakukan oleh tim sekarang ini, tim pasangan calon, tentu mereka tidak pikir itu yang penting, keterkenalan mereka bisa pertahankan. Ya. Hari ini tentu kita sangat sulit ya, Pak Suhadi, untuk menyatakan siapa yang akan unggul. Iya, sangat jauh. Sampai lebih berpeluang. Ya, apalagi pandangan pemilih hari ini tentu lebih banyak pada platform media sosial serangan udara, di
mana yang bilang saya tadi itu fluktuatif pandangan mereka. Kalau hari ini merasa bahwa Anies misalnya ditembak lagi terkait dengan persoalan Formula E misalnya Jakarta, maka persepsi pemilih akan berubah lagi sedikit. Ya. Tapi ketika kemudian Anies lagi turun, ya, pada daerah-daerah di mana ada misalnya bencana, maka persepsi kembali naik. Sama dengan Ganjar seperti itu. Betul. Jadi ketika dia berada pada posisi disalimi oleh PDIP, maka dia akan naik lagi. Dia naik lagi. Tapi ketika dia anggap lagi bahwa dia akan bersahabat lagi, ya dia akan turun ke belakang. Sama dengan Prabowo, ketika dia sukses ya, merancang dan membahasakan dengan baik di media massa lewat serangan udaranya terkait dengan alutsista Indonesia, maka dia akan bagus lagi yang persepsinya. Nah, makanya itu memang fluktuatif hari ini. Nah, tetapi dengan demikian kita sudah bisa membaca dengan baik hari ini siapa sebenarnya yang akan bertarung, ya. Dan hanya pada sampai situ kita bisa melihat menganalisis. Nah, kita bisa melihat hari ini tentu pada yang bisa disebut tentu Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, lalu kemudian Prabowo Subianto, kan, lalu Ridwan Kamil itu di level 01 kan, level 02 ada Pak Amran Sulaiman, ada Syahrul Yassin Limpo, ada ketua-ketua partai misalnya ada Sandiaga, Pak Erlangga, ada Pak Mohaimin Iskandar, ya, AHY, ketua-ketua partai ya. Ya, jadi relatif tidak akan jauh pasti dari situ. Ya, karena kita harus meyakini dan dari pengalaman kita ya menangani pilkada misalnya atau pilpres ya sebagai konsultan, kita pasti sangat tahu bahwa seorang calon yang kemudian muncul tiba-tiba sangat sulit bagi kita untuk membuatnya berada pada posisi atas ya. Perlu kerja keras perlu infrastruktur yang bagus, perlu finansial yang sangat kuat ya. Nah, ketika mereka baru pertama kali muncul lalu kemudian meroket. Maka pada hari ini ketika nama-nama itu muncul, saya pikir sudah tidak akan lagi ada nama-nama baru yang muncul. Agak berat. Dia akan berputar pada nama-nama yang kita sebut tadi. Benar. Nah, tinggal sekarang siapa yang akan menjadi presiden tentu waktu yang akan berbicara. Kita Ya. harus menunggu lagi persepsi apa yang akan muncul. Ya. Persepsi apa muncul. Mereka kan akan saling serang hari ini, Pak Diri ya, Pak Ansari. Mereka akan serang. Ketika posisi Anies Baswedan disurvei di persepsi masyarakat lewat survei yang digambar lagi bagus, maka dia akan ditembak lagi. Ganjar juga sama. Dia akan ditembakkan dengan berbagai hal. Nah, itu kan memang seperti sunatullah dalam politik. Ya. Ketika Anda berada pada posisi yang bagus, maka Anda harus siap-siap untuk menghadapi serangan berikutnya. Ya. Tetapi menurut saya kalau kita mempersepsikan hari ini, tentu kita sepakat bahwa nama-nama yang kita sebut tadi tidak akan jauh dari situ. Nah, tinggal nanti partai politik akan tentu memasang kuda-kudanya siapa yang akan mereka calonkan. Karena seperti pernah kita bahas, tentu ketika karena pemilu dan pilpres bersamaan, maka kemungkinan besar perolehan suara pemilu bagi partai politik akan linear dengan calon yang mereka usung. Karena coba bayangkan ya, nanti misalnya ada 5 kertas suara, 5 kertas suara ya. Karena ada kan 5 kertas suara menurut saya, kan ada DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan pilpres. Itu akan bersamaan dibuka oleh pemilih ya. Ketika Prabowo misalnya menjadi calon, maka orang yang memilih Prabowo tentu akan mencari Gerindra. Sama dengan Puan yang memilih Puan mencari PDIP atau Ganjar atau siapa yang mencalonkan Anies Baswedan akan mencari ini. Siapa yang mencalonkan misalnya Erlangga tentu akan mencari Golkar dan lain sebagainya. Jadi nanti ini tentu menurut saya partai politik tidak boleh main-main dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon mereka. Karena begitu main-main mereka, maka dia akan mengorbankan posisi partainya di pemilu 2024. Menurut saya seperti itu. Dan saya pikir analisis kita, para pengawal politik, tidak akan berbeda dengan itu. Betul. Baik, sahabat dan sobat Dipiso, pembuka dari Pak Dokter. Baik, saya sedikit pendalaman Pak Dokter. Ya. Nah, ini Prabowo kan ada Gerindranya. Ya. Anies, gubernur, Ya. tanpa partai politik. Ganjar, Partai politik. dia gubernur ada partai politik, tapi bukan penentu di partai politik. Artinya Ganjar dibaratkan 70% lah. Nah, masih ada 30% kendala kan. Nah, di sini posisi Pak Anies yang memang publik sedikit mengkhawatirkan, walaupun disebut-sebut calon kuat pada Korea. Kemudian yang kedua, yang ditakutkan publik juga adalah tekanan dari Prabowo sebagai aktor intelektual dia.
jadi gubernur di DKI pada benar. Bahkan banyak publik, bahkan dari kader-kader Gerindra sendiri banyak yang berbicara di media sosial berharap Anies mau memberikan kesempatan dulu kepada Pak Prabowo. Mungkin yang menurut Gerindra ini pertarungan terakhir Pak seorang Prabowo Subianto. Tetapi tentu ya berbeda dengan pendukung-pendukung Pak Anies. Pendukung-pendukung Pak Anies pasti ingin Pak Anies maju. Nah, memang kan ada dua faktor. Pertama, Anies harus membangun konsolidasi yang kuat yang tidak mencederai hubungannya dengan Prabowo. Kemudian yang kedua, konsolidasi dia ke partai politik juga harus kuat, Pak Dokter ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah dengan kondisi seperti itu Pak Anies potensi dia juga untuk maju itu sangat besar. Ini maju dulu Pak Dokter, jangan kita belum bisa berbicara menang, karena terlalu dini membicarakan siapa yang menang, berbicara maju dulu. Dan apakah memang potensi dia maju 01 lebih dominan dalam kacamata Pak Dokter, atau bisa saja terakhir dia dipaksa oleh kondisi dan keadaan, dan di mana dia harus legowo untuk menyerahkan ke Prabowo, atau dia berpasangan dengan Prabowo, atau Prabowo yang legowo dengan memberikan Gerindra kepadanya. Karena kalau dalam hitungan-hitungan para pengamat yang lain, Pak Dokter, PDIP ini di atas kertas hampir pasti ke Ganjar, karena PDIP itu kan selalu melihat hasil riset terbukti 2019 kemarin, 2014 kemarin, Megawati yang tadinya masih berpotensi jadi calon presiden diserahkan ke Joko Widodo yang memiliki elektoral bagus. Kacamata Pak Dokter melihat kondisi itu. Kalau karena tadi pertanyaan terkait dengan Anies ya, cuma ini harus berhati-hati karena kan begini, untuk maju itu hitungan kursi kan 20%, 20%, suara 25%. Kalau hitungan kursi maka paling tidak itu kan sekarang 575 ya, berarti kalau 20% itu di angka sekitar 160-an, dan saya pikir hanya PDIP ya yang bisa, baru PDIP yang aman. Nah, dalam kondisi itu, konteks itu, tentu Pak Anies harus berhati-hati, harus menghitung, karena dia harus menciptakan koalisi parpol besar untuk itu. Nah, sementara yang ada sekarang, kalau koalisi pemerintah ini bertahan, tentu akan menyulitkan parpol lain, bukan saja Pak Anies, tetapi calon lain untuk maju. Nah, yang kedua kan regulasi kita tidak memungkinkan ada calon perseorangan di Pilpres. Kalaupun ada itu berat barangkali ya, kalaupun itu ada. Ya pasti tidak ada. Tapi regulasi kan memang tidak ada ya. Kalau ada agak sulit. Tapi kalau ada pasti ada orang ya kan. KTP gampang sekali. Ada lah, nggak bisa. Berapa juta tuh bisa orang gitu ya. Nah, dalam kondisi itu memang tentu hari ini harus berhitung ya. Terutama partai politik yang melakukan pendekatan ke Anies Baswedan. Kan ada beberapa partai politik, misalnya Nasdem yang sudah terang-terangan melakukan. Tapi Nasdem PKS juga ada. Hanya berapa kursinya ya, sampai 100 ya. Dia 9%. Ya, maka itu tentu harus berhitung ya. Ada calon-calon bagus seperti ini tentu harus ada diselamatkan dari sisi partai politik. Tetapi politik tidak mengenal itu. Ya, politik tidak. Kita ada Pak Suwadi tadi sebutkan bahwa bagaimana Prabowo menemukan Jokowi lalu kemudian menjadi lawannya. Bisa saja seperti itu ya. Politik tidak mengenal etika-etika seperti itu. Artinya kalau ada peluang untuk maju dan punya peluang untuk menang, itu kenapa harus ada etika ya? Kenapa harus ada etika? Jadi menurut saya tentu masih, kalau kita berhitung itu tentu 50-50 hari ini. Ketika kita melihat bagaimana koalisi pemerintah begitu kuat hari ini dan terus bertambah, ya terakhir kan PAN masuk lagi. Ya. Dan kalau itu dibungkus dengan baik oleh teman-teman partai politik di PDIP dengan pimpinan PDIP, maka itu berbahaya bagi calon lain. Ya. Calon dia bisa memilih lawan, sebenarnya dia memilih lawan. Misalnya kalau Ganjar berpasangan dengan siapa, ya dia bisa memilih lawan. Ya, dia bisa memilih lawan dengan karena kan tidak boleh juga calon tunggal, ya. Tidak boleh. Dia harus memilih lawan. Dia bisa memilih lawan. Nah, ini kau yang maju. Misalnya silakan dengan memilih lawan dia sudah menghitung bahwa lawan saya bisa kalahkan. Betul. Bisa kalahkan. Nah, dalam kondisi itu tentu saja yang menjadi pertimbangan tentu partai politik yang punya pendekatan ke Anies Baswedan, dan tentu Anies Baswedan sendiri harus memikirkan baik itu, karena jangan sampai persepsi dibangun dengan baik hari ini, pandangan pemilih bagus terhadap Anies Baswedan, tetapi kemudian dia tidak punya kendaraan untuk maju. Banyak sekali hal itu di pilkada, dalam konteks kecil di pilkada banyak sekali figur-figur yang bagus, lalu kemudian di saat terakhir dia tidak dapat partai politik. Kenapa tidak dapat partai politik? Karena orang menyatakan kalau dia maju habis kita, maka lebih baik
Dan itu mungkin nggak strategi awal. Kalau dalam ya. gerakan konsultan politik ya Pak Dokter? Tidak ada. Iya. Itu memang ada etik politik, tetapi di politik kita harus ditempuh jika kemudian misalnya hasil survei menyatakan kita tidak bisa melewati dia, ya, maka dihalangi maju. Ya, seperti itu. Ya bukan penghalangan namanya, tetapi ya begitulah politik ya. Tapi menurut saya maka ini yang harus menjadi catatan pentingnya bagi tim Anies tentu karena kita akui dari sisi persepsi dan pandangan publik hari ini dia tentu layak ya, tentu dan bisa dilihat bagus juga dari sisi ini. Benar Pak Dokter, karena kan memang banyak yang memprediksi Pak Dokter ya bahwa figur yang sangat potensi aman maju itu adalah Ganjar. Karena Ganjar itu sudah disiapkan karpet merah oleh partai-partai politik yang besar ya. Bahkan Nasdem pernah salah satu pimpinannya di DPP mengatakan kalau PDIP tidak mau mengusung dia maka Nasdem membuka karpet merah. Golkar pun seperti itu, Erlangga pun pernah mengatakan bahwa akan memberikan karpet merah kepada Ganjar ketika PDIP tidak mengusung. Tapi tidak mungkin lah PDIP mau memberikan kadernya yang potensi menangnya besar kan ya. Nah makanya kenapa muncul tema ini Pak Dokter ya, karena kajian para teman-teman sampai hari ini kawan-kawan di akademisi bahwa potensi head to head itu lebih dominan dibanding 3 pasang Pak Dokter. Makanya kalau memang potensi head to head itu terjadi karena desainnya kan dengan pilkada serentak ini sebenarnya Pak Dokter desainnya memang mengarah head to head sebenarnya. Kalau menurut teman-teman yang lain Pak Dokter, makanya dibutuhkan juga analisis dari Pak Dokter. Nah ketika misalnya targetnya adalah head to head pemerintah, maka tentu kan pilihannya ada 2. Kalau bukan Prabowo kembali menjadi lawan dari kubu PDIP, maka Anies Baswedan yang akan muncul. Nah makanya pertanyaan itu muncul, siapa yang paling berpeluang Pak Dokter seperti itu? Ya, tentu itu tadi ya, dia bisa memilih lawan. Iya. Dengan koalisi pemerintah yang begitu kuat hari ini, kalau itu linear dengan jelang pilpres, maka itu sangat berbahaya bagi calon-calon lain. Karena dengan demikian koalisi pemerintah yang dibangun PDIP, Golkar dan CS ini itu bisa memilih lawan ya. Jadi misalnya ada persepsi calon misalnya kayak Anies yang sangat tinggi, lalu kemudian diperhadapkan dengan Prabowo, dia bisa memilih antara Anies atau Prabowo. Kalau Prabowo dia bisa kalahkan maka Prabowo yang maju. Kalau Anies bisa kan, dia bisa Anies. Betul. Nah, dan ini sangat dipengaruhi nanti oleh hasil-hasil survei ya, hasil-hasil riset yang dikembangkan oleh teman-teman konsultan nasional. Tentu ini akan menjadi dasar mereka untuk menentukan. Tetapi saya sepakat dengan Pak Idris tadi ya, bahwa akan ada yang akan memilih lawan. Ya, maka akan ada prosesi memilih lawan, ya, pemaksaan lawan, ya, dan tetapi ya tentu karena tidak akan ada yang bisa memprediksikan bahwa dia akan menang atau tidak, tetapi hasil riset tentu biasa lebih awal bisa ditentukan. Jadi ketika dia memilih lawan, dia memang bisa seyakin-yakinnya bahwa dia bisa mengalahkan dia. Gitu. Ya. Baik, Pak Dokter, ini di Pilpres apakah pengaruh geopolitik itu masih sangat kuat mempengaruhi kemenangan Pak Dokter? Misalnya kan kita ada pelajaran ya waktu Pak SBY menggandeng figur kuasa Indonesia Timur, Pak JK kan pada saat itu tidak menang. Kemudian di periode kedua dia tidak terlalu peduli lagi dengan geopolitik. Artinya periode pertama ampuh, periode kedua tidak ampuh lagi karena sama-sama Jawa-Jawa kan. Tapi kan posisi petahana pada saat itu. Jokowi pun seperti itu. Setelah Pak JK dan Indonesia Timur digandeng, posisi periode kedua Jawa-Jawa lagi. Nah pertanyaannya, apakah memang geopolitik Pulau Jawa dan Indonesia Timur ini masih menjadi magnet untuk Pilpres 2024 dalam kacamata Pak Dokter? Ya. Kalau saya masih ya, Pak Dokter, ya. Kecuali kalau posisi petahana, ya kita bisa melihat di petahana SBY Budiono dilawan dengan pasangan yang geopolitik tetap tidak bisa kalah ya. Jokowi Maruf juga seperti itu ya, dilawan dengan Sandiaga Prabowo juga tetap tidak bisa goyah. Tetapi kalau posisi baru mau mulai seperti ini sekarang ini, tentu geopolitik akan sangat sedikit mempengaruhi ya. Kita tinggal melihat nanti berapa calon Jawa. Kalau hanya satu calon Jawa, maka menurut saya geopolitik tidak akan berpengaruh. Tidak berpengaruh ya. Tapi kalau banyak calon Jawa, ada 2 atau 3 calon Jawa, maka geopolitik akan berpengaruh karena suara Sumatera, suara Sulawesi atau Indonesia Timur akan menjadi penentu. Tetapi kalau hanya satu calon dari Jawa, lalu berhadapan dengan calon Jawa calon lain, ya menurut saya tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena berbeda dengan geopolitik yang di Sulawesi Selatan, di mana daerah tengah, utara, selatan itu nyaris berimbang jumlah pemilihnya. Tetapi di Indonesia
Jawa dan non-Jawa itu tidak berimbang ya, nyomplang sekali. Kemungkinan 70-30, 70% pemilih Jawa dan 30% pemilih dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Jadi menurut saya tidak akan sangat. Tinggal kita melihat tentu strategi politik nanti yang harus dikembangkan oleh calon dan partai politik. Seperti berapa calon dengan basis Jawa dan berapa calon yang basis non-Jawa. Kalau hanya satu calon dari basis Jawa, maka menurut saya geopolitik tidak akan terlalu jauh. Tetapi kalau ada dua calon dari basis Jawa, maka tentu pengaruh geopolitik ada besar sekali. Misalnya akan maju misalnya Ganjar dengan yang calon Jawa siapa ini? Misalnya Erlangga ya, AHY kan, Muhaimin. Oh ya, maka tentu pengaruh 02 ya, 02 dari masing-masing mereka akan sangat berpengaruh. Masalahnya kan ini ya Pak Dokter, Prabowo itu kan sebenarnya tidak punya garis Jawa ya. Kalau kita lihat kanannya ya, apalagi CV-nya ya, perjalanan hidupnya kan dia tidak memiliki tanah Jawa. Kak Anies juga, Bang Anies juga lahir di Pulau Jawa tapi sebenarnya tidak memiliki juga tanah Jawa. Makanya banyak juga analis pengamat yang memberikan saran kepada mereka berdua ini untuk cenderung sebaiknya memilih figur dari Pulau Jawa karena geopolitik tadi pada apakah misalnya ketika anggaplah Anies menggandeng AHY atau menggandeng Erlangga, itu bisa mengimbangi Ganjar yang asli Jawa? Sangat bisa ya. Karena itu tadi mempengaruhi politik itu. Kalau kemudian pandangan kita bahwa Anies Baswedan bukan Jawa, maka dia harus memaksakan untuk mengganti tokoh Jawa. Pasti harus. Dan persepsi itu bisa diukur lewat survei, riset dan sebagainya. Apakah persepsi pemilih ya? Pertanyaannya tentu apakah persepsi pemilih? Anda menganggap bahwa Anies Baswedan berasal dari Jawa atau tidak? Itu harus ditemukan. Iya, itu juga. Kalau dia tidak temukan, sampai dia dianggap orang Jawa. Kalau dia tidak temukan itu bahaya ya. Karena jangan sampai ternyata pada saat pemilihan persepsi pemilih Jawa yang dominan sekali di Indonesia itu berbeda ke Anies. Betul. Ya. Jangan sampai dia lebih menganggap Anies di Jawa banget. Baik Pak Dokter, sahabat dan sobat Tipiso, ini terakhir pertanyaan saya ke Pak Dokter. Beliau ini mantan ketua KPU di Kota Makassar. Nah, saya sedikit agak keluar dari tema ke pelaksanaan ini, Pak Dokter ya. Ini masih simpang siur apakah pemilu dengan Pilpres ini Februari atau Mei, Pak Dokter. Menurut kacamata Pak Dokter sebagai orang yang punya pengalaman langsung ya, pernah menjadi ketua KPU ya, idealnya untuk maksimalisasi dari penyelenggara ini, idealnya apakah memang Februari atau Mei untuk Pilpres dan Pileg dan Pilpres ini, Pak Dokter? Silakan. Sebenarnya ini jadwal itu di KPU tidak terlalu bukan persoalan pelik ya, bukan persoalan biasa sebenarnya itu. Nah, cuma kan kemarin menjadi ramai ketika kemudian pemerintah ternyata mendorong jadwal lain. Nah, kalau pandangan saya, kita kembalikan ke amanat undang-undang ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya menyatakan bahwa KPU menetapkan hari tanggal pemilihan umum. Oh, berarti dia harus punya wewenang ya? Iya, dia punya wewenang. Makanya di undang-undang itu memang tidak ada hari pemilu. Yang ada di undang-undang pilkada memang sudah ditentukan November. Nah, dengan demikian maka menurut saya sebaiknya pemerintah dan DPR, karena ini kan 3 serangkaian yang membahas ini, pemerintah dan DPR memberi saja kesempatan kepada KPU untuk menentukan jadwalnya. Kenapa? Ini sangat terkait dengan kelangsungan harmonisasi pemilu. Seandainya tidak ada pilkada yang disusun November, itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ini kan persoalan tahapan. Nah, kalau kemudian usul dari pemerintah yang diikuti misalnya pada Mei, lalu kemudian pilkada November, maka ini memang agak sangat riskan. Saya sudah menghitung dengan baik bahwa kalau Mei dengan November ini memang akan sangat kesulitan bagi KPU. Makanya KPU kemarin mengusulkan kalau memang pemerintah mau tetap Mei pemilu, maka dia minta supaya pilkada diundur ke Maret. Maret 2025. Ini jadi masalah lagi karena kalau mengundurkan pilkada, pemilu itu masih bisa dimajukan di setel, tetapi pilkada sama sekali tidak. Kecuali kita harus merevisi lagi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ya, karena itu harus direvisi karena pilkada itu tidak bisa lagi di setel. Ya.
Yang kedua adalah pemerintah harus menyadari bahwa kenapa kemudian teman-teman KPU ngotot, oleh karena persoalan tahapan. Ada tahapan yang sangat sulit, ada dua. Pertama, tahapan rekapitulasi suara di TPS sampai ke rekapitulasi nasional. Itu bisa mencapai 2 bulan baru selesai. Jadi kalau Mei, selesainya baru bisa sampai Juli. Belum lagi kalau ada 2 Juli. putaran. Nah, Misalnya kalau 3 sampai 4 pasangan ya. nah untuk pemilu. Untuk pemilu ya. Oh, untuk pemilu ya. Pemilu. Nah, lalu kemudian Kan bersamaan dengan pilpres pada tahun. Iya. Oh ya, bisa saja. Iya. Bisa saja. Nah, persoalan rekapitulasi pemilu ini tidak segampang pilkada. Iya. Kalau pilkada hanya satu kertas suara. Iya. Kalau bukan nomor 1, nomor 2 Nomor gampang 2, sekali betul. ditulis formulirnya. Tetapi kalau pemilu itu ada lebih dari 100 caleg dalam satu dapur yang harus dihitung KPU. Yang kedua, formulirnya banyak sekali karena terdiri dari beberapa partai peserta pemilu. Itu membuat makanya banyak yang pisah, banyak yang mati karena memang sangat sulit. Nah, kemudian ada 5 kertas suara yang harus diisi. 5 kertas suara dengan formulir yang begitu banyak, ya. Ada kertas suara DPR RI, DPD dan Pilpres, ya. Nah, yang kedua adalah ada tahapan sengketa. Nah, tahapan sengketa ini tidak ada waktunya. Kadang-kala sengketa bahkan sampai berbulan-bulan. Bahkan Anda bisa melihat sengketa pilkada bahkan ada yang sampai hari ini masih bersengketa. Itu sudah berapa tahun, ada sampai 1 tahun. Nah, ini harus dipahami. Karena jangan sampai tahapan pemilu belum berakhir, tetapi pelaksanaan pilkada sudah mau jalan. Sementara pilkada tidak bisa diundur. Dan penyelenggara yang sama. Benar, itu yang bikin repot. itu yang bikin repot. Karena proses transisi ini tidak gampang, ya. Mereka harus menyelesaikan satu tahapan dulu, lalu kemudian pindah ke tahapan lain. Kecuali kalau berbeda ya, penyelenggara pemilu dengan pilpres berbeda, penyelenggara pilkada juga berbeda. Ya. Itu mungkin bisa. Ya. Yang berbeda itu kemungkinan hanya, ya ini di proses perekrutan juga yang jadi masalah antara misalnya PPS PPK-nya, ya PPS PPK-nya yang mana bertugas 6 bulan, yang mana bertugas, ya itu kemungkinan nanti bisa saja kalau Mei pemilu maka akan ada 2 PPS, ada 2 PPK. Iya. Kalau kecuali ada aturan lagi yang menyatakan bahwa PPS pemilu itu juga, itu juga yang PPS pilkada bisa. Tapi kan repot, tapi itu kan sangat repot. Iya, tapi itu teman-teman kami pasti akan kelumpungan untuk itu. Ya. Menangani pemilu dan pilpres saja butuh waktu berbulan-bulan, apalagi kalau langsung dikasih tugas lagi menangani pilkada, Pak Dokter ya. Baik sahabat dan sobat Ipiso, demikianlah diskusi singkat kami dengan Pak Dr. Nurmal Idrus, Direktur Utama Nurani Strategi Lembaga Survei dan Konsultan Politik dari kawasan Indonesia Timur. Terima kasih kepada Pak Dr. Nurmal yang telah menyempatkan waktunya di studio Ipiso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.